Beliau sebagai Kepala Dinas Perkim, artinya di tahun 2023 ini berapa rumah di Kabupaten Kaur ini yang sudah dilakukan seperti bedah rumah untuk perbaikan yang rumah yang tidak layak huni. Kira-kira itu berapa rumah Pak Rio? Baik, di tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai program itu dalam rangka penuntasan RTLH atau rumah tidak layak huni. Adapun di tahun ini kita Kabupaten Kaur itu mendapatkan kucuran dana itu di 6 kecamatan, di mana 5 kecamatan menggunakan dana APBN dan 1 kecamatan menggunakan dana DAK. Adapun total keseluruhan rumah yang kita rehab itu dengan jumlah 1.249 unit, di mana satu unit itu dibantu oleh pemerintah pusat itu sebesar 20 juta, di mana peruntukannya 17,5 juta itu berupa bahan material dan 2,5 juta itu berupa upah tukang. Jadi ini betul-betul artinya itu dari perhatian dari pemerintah daerah juga dari pemerintah pusat, eh, supaya bahwa rumah di Indonesia ini terkhusus di Kabupaten Kaur ini betul-betul lagi tidak ada lagi program itu adalah masyarakat yang rumahnya yang tidak layak huni. Artinya di sini untuk 2023 ini kira-kira itu berapa unit rumah yang akan dilakukan rehab lagi Pak Rio? Baik, total untuk RTLH di Kabupaten Kaur itu totalnya ada 5.400 dengan jumlah total 5.400 unit. Sedangkan di tahun ini kita menyelesaikan itu sekitar 1.249 unit. Jadi kami berharap di 3 tahun berikutnya kita dapat menuntaskan pekerjaan rumah kita, bahwa tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni yang ada di Kabupaten Kaur. Jadi kira-kira harapan artinya ini untuk mendata ini adalah kepala desa, Pak Lurah dan Pak di kecamatan untuk mendata yang betul-betul yang perlu diusulkan dari Dinas Perkim ya Pak Rio. Harapannya seperti mana Pak untuk Betul. Memang usulan data itu dilakukan oleh pihak desa. Hanya saja kami dari dinas dan dari pihak kementerian itu melakukan verifikasi ulang atau mendata ulang. Karena kenapa? Karena kita perlu mengetahui atau mengupdate data yang baru. Karena kenapa? Karena banyak rumah yang memang sudah berubah, dalam artian masyarakatnya sudah mampu dan dia sudah mendirikan bangunan yang sudah sesuai dengan rumah layak huni. Oleh karena itu kita setiap tahun melakukan pendataan ulang dengan tujuan bahwa agar dilakukan verifikasi sehingga masyarakat penerima ini benar-benar tepat manfaat dan tepat sasaran untuk wilayah di Kabupaten Kaur. seandainya ini Pak Kepala Dinas Perkim Pak Rio, ini kadang-kadang kan lupa nih kepala desa gitu untuk mendata yang betul-betul masyarakat ini rumahnya yang layak harus diberikan perrehapan. Kira-kira itu bisa nggak langsung ke Dinas Perkim gitu loh. Kira-kira itu bagaimana untuk supaya masyarakatnya tahu ini Pak Rio? Baik, jadi memang usulan itu memang dilakukan oleh pihak desa. Hanya saja untuk calon penerima bantuan itu boleh melakukan usulan langsung ke Dinas Perkim. Dan kami setiap tahun itu melakukan survei lokasi. Jadi kami selalu mengupdate informasi dan mengupdate data rumah tidak layak huni, sehingga tidak ada yang tidak masuk dikarenakan karena informasi yang kurang. Oleh karena itu kita berharap dukungan dari semua lapisan masyarakat dan untuk pihak desa juga, bahwa usulan yang diusulkan oleh pihak desa itu benar-benar memang rumah yang tidak layak huni. Kira-kira ini Pak, untuk 2023 nanti ada nggak itu pihak Perkim itu kerjasama dengan desa dan juga camat untuk sosialisasi tentang rehab layak huni ini untuk 2023, kira-kira gitu Pak Rio, ada nggak nanti untuk supaya masyarakat itu dan juga desa-desa itu betul-betul untuk mendata yang perlu bantuan itu. Baik, jadi kita akan melakukan sosialisasi itu setiap tahun.
Hanya saja untuk di tahun ini kita fokus ke 6 kecamatan yang mendapatkan bantuan tersebut. Untuk tahun depan kita fokuskan untuk 9 kecamatan untuk sosialisasi. Hanya saja kami berharap setiap kecamatan itu bersabar. Karena kenapa? Karena anggaran yang dikucurkan baik melalui dana PAK maupun dana APBN itu terbatas, sehingga fokus untuk kawan-kawan dari pemerintah pusat itu untuk menuntaskan dalam satu kecamatan. Oke, Pak Rio, terima kasih.